Selamat pagi saudara-saudara, salam jumpa dan jumpa lagi. Kita sudah menikmati firman Tuhan selama ini, tentu banyak pengalaman suka dan duka sebagai pengalaman rohani, dan di dalamnya kita bertumbuh. Oleh karena itu saudara-saudara, kabar-kabarilah pengalaman itu agar kita bisa bersama-sama berdoa. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan mendampingi kita di dalam perjalanan hidup kita untuk tetap berbahagia. Shalom, senang sekali bertemu dengan saudara dalam renungan harian kita saat ini. Dan sebelum kita dengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memenuhi hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Ya, kita akan mendengarkan pembacaan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh jemaat kita. Firman Tuhan pada hari ini diambil dari kitab 1 Yohanes 4 ayat 10. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai perdamaian bagi dosa-dosa kita. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Terima kasih, kita akan mendengarkan pertanyaan dari jemaat kita. Terima kasih firman Tuhan yang dibacakan oleh Alfondi. Di sini saya akan membacakan pertanyaan untuk Amang. Karena dosa, maka kasih menjadi hambar dan dingin. Maka apa yang harus kita lakukan untuk menunjukkan kasih yang sejati dari Tuhan? Terima kasih dari saya. Ya, itulah pembacaan firman Tuhan dan pertanyaan yang sudah disampaikan oleh jemaat kita dengan penuh antusias, di mana pada saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang berkumandang di tengah-tengah hanggar teknik Politeknik Penerbangan Indonesia di Curup. Dan ini merupakan satu momentum yang sangat baik, di mana ketika firman Tuhan bersinar, bercahaya, dan disampaikan melalui tempat ini, itu akan terbang kemana saja sampai ujung dunia ini, sehingga firman Tuhan sampai kepada saudara. Dan firman Tuhan yang sudah kita dengarkan itu bertemakan tentang kasih. Kalau melihat lokasi di tempat ini, kita melihat begitu banyaknya pesawat-pesawat yang sedang direparasi, sedang ditangani, sedang diolah. Bahkan ini menjadi satu bengkel untuk membuat yang terbaik pesawat yang akan terbang ke atas. Artinya di konteks firman Tuhan hari ini, topik judul yang akan kami sampaikan adalah reparasi kasihmu. Benar, kenapa kita harus mereparasi kasih kita, membengkel kasih kita, dan memperbaiki kasih kita? Karena kasih kita terkadang kasih yang mengandung banyak motivasi, banyak sekali keinginan pribadi. Namun ketika keinginan pribadi dan duniawi itu bercampur di tengah-tengah dunia ini, maka akan bertindak sebagai satu keegoisan. Melalui firman Tuhan hari ini, kita diperdengarkan bahwa kasih itu, kasih yang sejati itu berasal dari Allah yang diberikan kepada kita. Bukan kita yang mengasihi Allah, tapi Allah yang mengasihi kita, memperkenalkan dirinya melalui Yesus Kristus, sehingga Yesus Kristus ini akan menunjukkan kasih yang sempurna, kasih yang sesungguhnya, dan kita mereparasi kasih duniawi kita itu, dan kita sejajarkan, sesuaikan sesuai dengan kehendak kasihnya, sehingga kasih kita di tengah-tengah dunia ini sempurna. Siapa dari antara kita yang menginginkan hidupnya tidak memiliki kasih? Ketika kita tidak memiliki kasih dalam Yesus Kristus, maka yang terjadi adalah penuh iri, dengki, dendam, bahkan permusuhan satu dengan yang lain. Karena kita selalu mencari, kalau dia mengasihi aku, maka aku pun akan mengasihinya. Apabila aku mengasihinya, aku minta balasan dia mengasihi aku juga. Nah, disitulah letak perbedaannya. Yesus menunjukkan kasih dan teladan, di mana dia tidak meminta balasan dari kita,
ketika dia memberikan kasih melalui salib, itulah kasih yang membebaskan dosa setiap manusia, maka setiap kita yang menerimanya mengucap syukur atas keselamatan yang diberikan, dan kasih itu kita bagikan bagi orang yang membutuhkan. Ya, reparasi kasih-Mu, supaya kasih-Mu sempurna sesuai dengan kasih yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus Kristus, supaya damai sejahtera, sukacita memenuhi kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita, dan kiranya dalam kasih kita tunjukkan semuanya itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Jangan lupa berbahagia dan nama Tuhan dipermuliakan. Amin.